Kiriman kepala babi itu terkesan bercanda dengan mengatakan butuh kiriman daging babi. Bisa saja itu semacam balasan kepada pihak yang mengirimkan teror bahwa Francisca, seorang jurnalis investigatif politik di Tempo, itu tidak pernah takut kepada ancaman-ancaman apapun. Kenapa cuma kepala babi, dagingnya aja sekalian itu dikirimkan. Secara politik itu semacam pesan perlawanan yang dilakukan oleh Francisca bahwa dirinya tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah gentar dengan pemberitaan-pemberitaan yang cukup kritis. Itu adalah bentuk perlawanan yang mestinya tidak harus dianggap sebagai sebuah lelucon bagi seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan dengan mengatakan kalau ada kiriman kepala babi sebaiknya dimasak saja. Itulah yang kemudian menimbulkan huru-hara. Itulah yang kemudian menimbulkan bagaimana seorang kepala PCO per hari ini itu dibully tanpa henti. Karena itu dianggap sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa respect, tidak punya rasa simpati kepada kawan jurnalis yang saat ini mungkin merasa terancam. Ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi. Pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal memasak kepala babi mengandung dua hal. Pertama, mengandung makna mengesampingkan harkat hidup manusia, karena penyembelihan kepala babi menjadi ekspresi kemarahan sekaligus intimidasi terhadap pihak penerima. Seumpama kiriman kepala babi itu ditujukan kepada mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, tentu respon Hasan Nasbi akan berbeda. Pernyataan Hasan tersebut tentu sangat disesalkan oleh berbagai kalangan, mengingat Presiden Prabowo belum lama ini mengundang para pimpinan redaksi media ke Hambala. Pernyataan Hasan untuk memasak kepala babi sebagai bentuk tidak ada etikanya terhadap hak hidup binatang. Mengkhawatirkan kalau seorang koordinator juru bicara kepresidenan menganggap persoalan teror itu adalah hal yang sepele, dianggap lelucon dan dianggap tidak penting dan hanya menjadi urusan mereka. Padahal penyiksaan terhadap binatang merupakan pelanggaran pasal 302 dan 540 KUHP. Pernyataan Hasan Nasbi itu kontras dengan sikap Prabowo yang sangat penyayang binatang, dari kuda hingga kucing. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pimret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Ya seperti biasa sebelum tanggal 19, nah tanggal 19 pukul 16.13 itu paket itu tiba di kantor Tempo, dikirim oleh seorang kurir memakai aplikasi pengiriman ya, karena dari identitasnya dia memakai helm salah satu aplikasi, dia membawa kotak besar, lalu datang ke satpam di kantor Tempo, lalu dia memberitahu bahwa ini paket untuk Cica, lalu satpam meminta silakan tanda tangan. Tapi kemudian dia meminjam spidol, lalu menuliskan nama Francisca Christy Rosana dalam kurung Cica, yang itu tujuannya. Jadi tidak di kotak itu tidak ada nama pengirim, tidak ada nama penerima sesungguhnya. Dia baru menuliskannya pada saat diterima oleh satpam itu. Lalu si kurir ini kemudian 10 menit berada di area satpam itu. Dia duduk, dia buka helm, dia telepon. Nanti wajahnya terlihat oleh CCTV. Terlihat, motornya juga terlihat pakai Honda Beat putih. Termasuk nomor platnya? Nomor platnya juga terlihat. Kemudian dia pergi. Nah, paket itu berada di pos satpam karena Cica yang jadi tujuannya itu tidak ada di kantor karena dia sedang meliput. Baru besok sorenya dia tiba di kantor jam 3. Satpam memberitahu ada paket di situ, Cica membawanya ke atas. Jadi tidak ada kecurigaan satpam? Tidak ada kecurigaan, bahkan Cica menentengnya. Tidak ada, karena itu tertutup rapat sekali. Nah, Cica membawanya ke atas, begitu di lantai 4 di kantor redaksi itu dia membukanya. Ada teman wartawan lain, Husen, yang membukanya. Begitu dibuka, bau menyengat. Nah, Husen mengintip, di dalamnya ada styrofoam sama plastik merah. Lalu dia minta petugas kebersihan untuk membukanya, tapi baunya makin menyengat kan. Akhirnya dibawa keluar. Dibukalah kotaknya itu dan ternyata adalah potongan kepala babi tanpa telinga. Jadi telinganya sudah dikerat dengan rapi.